Raja Tentara Bayaran. Bab 201. Omong-omong, Shen Lian sebenarnya tahu kapan Su Guanyu menyerang, tapi bukan kemampuan Shen Lian untuk bereaksi seperti itu. Karena Shen Lian mengaktifkan perspektif Qi Gazing saat ini, itu tidak seperti curang. Dia bisa melihat sekilas arah Qi yang sebenarnya di tubuh Su Guanyu, dan dengan demikian menilai benar dan salah dari setiap gerakan berdasarkan hal ini. Bukankah mudah untuk menghentikan gerakan tersebut? Tapi ini hanya mengandalkan harapan. Tanpa kemampuan menakutkan ini, Shen Lian pasti tidak akan mampu melakukan ini. Seperti kata pepatah, hal-hal kecil mengarah pada hal-hal besar. Pada saat ini, Shen Lian akhirnya memahami betapa kuatnya bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Kemampuan teknik memandang Qi ini saja akan menjadi penindasan mutlak terhadap prajurit biasa. Penindasan ganda terhadap keterampilan dan gerakan, bahkan jika itu ditempatkan pada Shen Lian, yang memiliki kekuatan internal yang ajaib, seni solusi militer, dan pandai menciptakan keajaiban, tidak mungkin pemurnian dan tahap akhir pemurnian tubuh adalah jurang alami. Perbedaan antara prajurit biasa dan ahli pemurnian Qi adalah satu dimensi. Jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda untuk menerobos sesuatu seperti jurang alam, itu tidak berarti bahwa itu sama sekali tidak mungkin untuk ditembus, tetapi kesenjangan antara menyempurnakan Qi dan menjadi dewa dan pejuang biasa tidak dapat diimbangi dengan bakat dan kerja keras. Titik. Ini adalah kesenjangan yang besar. Jika Anda tidak dapat mencapai tahap itu, tidak ada gunanya Anda bisa menang. Agak ringan untuk menyebutnya mimpi. Faktanya, hal ini mungkin menjadi alasan penting mengapa komunitas pencaksilat saat ini dapat hidup damai dan harmonis. Alasan mengapa 8 sekte besar bisa menjadi 8 sekte besar sebenarnya sangat sederhana, yaitu terdapat cukup banyak ahli dalam memurnikan Qi dan menjelma menjadi dewa. Berbicara tentang persaingan kekuatan dalam dunia seni bela diri, bukankah persaingan hanya tentang jumlah master yang dapat memurnikan energi dan menjadi dewa? Sekte kelas 2 yang kurang terkenal bisa langsung dipromosikan menjadi sekte kelas 1 jika memiliki ahli dalam memurnikan Qi dan berubah menjadi dewa. Ada dua, yaitu jika membakar dupa yang tinggi, sekte tersebut dapat langsung dipromosikan ke sekte super kelas 1. Alasan mengapa sekte Loyan mencapai pencapaiannya saat ini adalah karena ada lebih dari satu guru transformasi dewa di sekte mereka. Adapun 8 sekte besar, mudah untuk mengatakannya. Seperti Wudang Shaolin dan Mei, jika pemimpin ditambah para tetua dimasukkan, tidak kurang dari 3 master di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, dan ada 6 sekte besar. Keluarga. Dunia seni bela diri Tiongkok memiliki sejarah yang panjang, apakah ada lebih dari 6 keluarga bangsawan yang muncul di dalamnya? Tetapi mengapa sekarang hanya ada 6 keluarga besar bangsawan, tetapi tidak ada 8 keluarga besar bangsawan atau 16 keluarga besar bangsawan? Alasannya adalah di antara keluarga bangsawan ini, tidak ada ahli di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa yang benar-benar dapat mengambil alih keluarga. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang terpenting, tidak peduli apakah itu keledai, monyet, sapi, atau kuda, yang mana di antara mereka benar-benar akan menghasilkan seorang ahli di bidang pemurnian Qi dan menjelma menjadi dewa. Tak perlu dikatakan lagi, 6 keluarga besar bisa langsung berganti nama menjadi 7 keluarga besar. Hal yang sama berlaku untuk sekte. Jika sekte Anda benar-benar menghasilkan master ketiga di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, secara alami itu akan menjadi sekte ke-9 tantangan secara bergantian. Jika Anda menang, peringkat Anda secara alami akan naik 1 tingkat hingga Anda mencapai faksi teratas di dunia. Ini juga alasan mengapa sekte Taiji hanyalah sebuah sekte kecil dengan 1 garis keturunan, tetapi tidak dikenal di dunia seni bela diri. Meskipun Chen Jinhua hanya 1 orang, dia adalah penguasa dunia yang luar biasa memurnikan Qi dan berubah menjadi dewa. Tidak hanya itu, meskipun dia adalah Chen Jinhua juga salah satu yang paling kuat di antara mereka yang memurnikan energinya dan mengubah dirinya menjadi dewa. Orang nomor 1 yang diakui di dunia seni bela diri adalah Master Yun Yi, yang sedang bermeditasi di Gunung Wudang. Dia adalah master dari Ding Yin dan master dari Zhang Songtao, kepala sekte Wudang saat ini. Master Tao He Chun itu dikatakan bahwa dia telah mencapai 111 orang. Pada usia 16 tahun, budidayanya telah mencapai puncak alam legendaris transformasi menjadi dewa ruang kosong. Dapat dikatakan bahwa semua orang di dunia seni bela diri tahu tentang sosok legendaris seperti dewa, tetapi tidak semua orang dapat melihatnya. Bagaimanapun, dikatakan bahwa jika pendeta tahu saat ini He Chun ingin melihat gurunya, itu saja. Ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Oleh karena itu, saat ini, meskipun sekte Shaolin memiliki lebih banyak master di alam dewa,
gelar sekte terbesar di dunia selalu menjadi milik Sekte Wudang. Tidak ada yang tidak puas dengan hal ini, hanya karena keberadaan Master Yun Yi. Setelah melewatkan satu pukulan, Su Guanyu menjadi lebih berhati-hati saat ini. Dia berharap Shen Lian mungkin menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak berharap untuk menyembunyikannya terlalu banyak tidak kurang dari milik sendiri. Selain itu, keterampilan Shen Lian telah meningkat pesat sekarang, dan dia jelas telah mencapai titik di mana dia setara dengan dirinya sendiri. Akibatnya, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang bodoh seperti serangan yang kuat dengan mudah. Tai Chi paling baik dalam memanfaatkan kekuatan, dan mengikuti jalur pertahanan dan serangan balik. Saat kuat, Anda akan menjadi kuat mudah bagi orang lain untuk memanfaatkan kekurangannya dan menggunakannya untuk memecahkannya. Itu tidak berarti meminta kekalahan. Tidak hanya Su Guanyu yang memikirkan hal ini, tetapi sebagian besar pejuang yang hadir juga berpikiran demikian, tetapi ada beberapa orang yang benar-benar berpengetahuan yang mengetahuinya dengan baik. Tak perlu dikatakan, para senior di alam dewa, semuanya berpengetahuan luas dan telah mengajar murid yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, mereka tahu bahwa Shen Lian saat ini sedang menyelesaikan terobosan tubuh bawaan, termasuk kembalinya gong tinggi dingin Gunung Dugubu dan mereka. Ketiga bersaudara ini, yang telah berperang melawan semua pahlawan di dunia, mungkin telah melihat lebih banyak pasar daripada gabungan para pejuang biasa. Pada awalnya mereka mungkin tidak bereaksi, tetapi sekarang, pada dasarnya mereka telah menebak apa yang sedang terjadi. Saya melihat ketiga orang itu saling memandang, dan mereka semua melihat apa yang mereka pikirkan dengan mata kepala mereka sendiri. Untuk sesaat, mereka semua tidak menyukai satu sama lain. Bahkan jika itu masalah penglihatan, mereka bertiga ingin memutuskan pemenangnya, namun hasilnya tentu saja berakhir seri. Su Guanyu, yang tidak berani bertindak gegabah, hanya memberi Shen Lian waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Untungnya, terlepas dari tekanan yang tak ada habisnya, kemajuan ini tidak memberikan banyak beban pada Shen Lian, tapi ini hanyalah permulaan. Setelah menangkis serangan Su Guanyu, Shen Lian secara bertahap merasakan tekanan di sekelilingnya, dan semakin banyak energi internal berkumpul di tubuhnya. Dia memiliki kecenderungan untuk menahan amarahnya, tetapi di mata Su Guanyu, itu adalah milik Shen Lian. Momentumnya melonjak lagi, membuatnya semakin takut. Shen Lian mampu memberikan pukulan yang mengejutkan, dan Su Guanyu pasti mengetahui hal ini. Dia sangat kuat saat ini, dan jika dia melakukan pukulan seperti itu, Su Guanyu benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menangkapnya. Dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Kekuatan batinnya bekerja secara ekstrim, dan dia siap menerima serangan kapan saja. Setelah mengalami tekanan langit dan bumi dan gelombang energi internal di awal, Shen Lian secara bertahap merasa bahwa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Dari gelombang awal, hingga mati rasa, dan akhirnya kehilangan kendali sepenuhnya, itu hanyalah sebuah penderitaan yang menyakitkan. Bab 202. Ketika seluruh tubuhnya benar-benar kehilangan kendali, Shen Lian merasa putus asa dan diam-diam berdoa agar Su Guanyu tidak memilih waktu ini untuk menyerang. Omong-omong, bahkan jika dia benar-benar kalah dalam kompetisi, itu akan menjadi masalah kecil bagi Shen Lian. Tetapi jika dia gagal memasuki negara itu karena gangguan Su Guanyu, Shen Lian bahkan tidak tahu harus menangis kepada siapa. Untungnya, meski kehilangan kendali atas tubuhnya, momentum Shen Lian tidak melemah sama sekali. Hal ini membuat Su Guanyu yang sangat ketakutan tidak berubah pikiran dan tetap menonton dengan tenang. Faktanya, tidak dapat dikatakan bahwa Su Guanyu adalah seorang pengecut. Bagaimanapun, ini adalah final kompetisi seni bela diri. Su Guanyu tidak ingin meninggalkan penyesalan. Jika Shen Lian benar-benar melakukan ini dengan sengaja saat ini dan memimpin dirinya sendiri untuk menyerang, maka dia akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Dalam hati Su Guanyu, persaingan tidak hanya tentang keterampilan bela diri para pejuang, tetapi juga karakter para pejuang. Biarkan dia menjadi kuat dan biarkan dia menjadi kuat, dan angin sepoi-sepoi akan membelai bukit. Sebenarnya sejalan dengan arti Tai Chi yang sebenarnya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan Shen Lian, saya, Su Guanyu, ada di sini, dan kekuatan saya adalah seperti sekarang. Jika Anda ingin menang, Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk berbicara kontes, dan tidak tertarik padanya. Su Guanyu telah berlatih tinju selama bertahun-tahun, dan latihan Tai Chi-nya telah memungkinkan dia mencapai titik ini. Ini bukan hanya latihan keras, tetapi pemahaman dan pikirannya adalah yang terbaik. Tapi kompetisi hari ini, dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Shen Lian tidak berusaha menjadi misterius, tapi dia benar-benar tidak bisa bergerak sekarang. Konfrontasi tersebut berlangsung selama 20 menit.
Jika bukan karena peringatan hukuman berat dari aliansi Wulin, banyak pria berdarah panas di antara penonton tidak akan mampu menanggungnya berteriak pada Shen Lian dan keduanya karena tidak bersaing dengan baik. Melihat bahkan para tetua di bangku wasit pun menjadi kesal, Shen Lian akhirnya bergerak. Faktanya, Shen Lian baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tiba-tiba dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia menggoyangkan lengannya secara tidak wajar dan meregangkan kakinya, yang membuat Su Guanyu terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Shen Lian. Faktanya, jika itu adalah orang biasa, setelah tidak bisa bergerak karena Shen Lian, sudah waktunya untuk bertanya 80%, tetapi Su Guanyu dilahirkan dengan sifat pengap. Jika orang lain tidak membuka mulutnya, dia tidak akan pernah berbicara omong kosong, tidak peduli seberapa besar isi hatinya, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk bertanya. Maaf, baru saja terjadi sesuatu. Shen Lian takut menyebabkan kesalahpahaman Su Guanyu, jadi dia menjelaskan bahwa menghadapi lawan seperti ini, Anda masih harus memiliki rasa hormat yang paling mendasar. Meskipun tindakan barusan tidak berarti apa-apa, begitu seseorang dengan sengaja memprovokasi masalah, kemungkinan besar akan terjadi untuk berubah. Cheng Chenlian menggoda Su Guanyu untuk meremehkan bukti klan Wu Tang. Mendengar kata-kata Shen Lian, Su Guanyu mengerutkan kening, karena dia tahu bahwa Shen Lian tidak berbohong. Dalam situasi sekarang, dia mungkin melewatkan kesempatan bagus untuk menyerang. Meskipun Su Guanyu menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahannya dalam penilaian, tidak ada gunanya dia bisa melakukannya. Yang dia pedulikan adalah kontes yang serasi, tidak memanfaatkan bahaya orang lain untuk menang. Bahkan jika dia melihat ada yang salah dengan Shen Lian, Su Guanyu mungkin tidak memilih untuk mengambil tindakan. Melakukan kontak mata dengan Shen Lian, Su Guanyu mengangguk dan memberi isyarat agar kompetisi dilanjutkan. Shen Lian menanggapi dengan senyuman penuh pengertian, dan kemudian dia mengambil bingkai tinju. Faktanya, bukan hanya Su Guanyu yang ingin melanjutkan, tetapi juga Shen Lian. Setelah mengalami penempaan tubuh bawaan sejati pada saat ini, bahkan Shen Lian sendiri tidak tahu apa kekuatannya saat ini. Satu-satunya hal yang jelas adalah energi yang mengalir di tubuh Shen Lian saat ini lebih besar dari energi tertinggi sebelumnya tingkat kekuatan internal. Setelah dikonsentrasikan sedikit, diperkirakan 1,5 kali lebih kuat dari kekuatan internal bawaan biasa. Jumlah ini mungkin tidak terlihat besar, tetapi sebenarnya sangat mengesankan. Alasan mengapa tubuh bawaan mampu menekan para pejuang di alam bawah adalah karena kualitas kekuatan internalnya yang beberapa kali lipat dibandingkan. Tetapi sekarang kekuatan Shen Lian adalah 1,5 kali lipat, tetapi berdasarkan kekuatan internal bawaan, Anda harus tahu bahwa bahkan bagi pejuang di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, kekuatan dari kekuatan internal mereka umumnya hanya 2 kali lipat dari tubuh bawaan. Ini juga alasan mengapa para pejuang di alam pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa mampu memisahkan kekuatan internal mereka dari tubuh. Hal ini karena kekuatan internal mereka cukup kuat, ditambah kontrol kekuatan internal yang kuat yang diberikan kepada mereka setelah menerobos hanya dengan kombinasi keduanya mereka dapat menyelesaikan serangan dengan kekuatan internal yang keluar dari tubuh. Mengambil napas dalam-dalam, Shen Lian menggunakan kekuatan batinnya seperti biasa dan melemparkan pukulan pertama sesuai dengan posisi Tai Chi. Ketika Shen Lian mulai bergerak, ekspektasi awal Su Guanyu berubah menjadi keterkejutan, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa bersembunyi dari pukulan Shen Lian, tetapi dia juga harus bersembunyi. Jika dia tidak menghindarinya, setidaknya dia akan terluka parah. Ini adalah informasi yang segera diumpankan kembali oleh otak Su Guanyu kepadanya. Penilaian yang salah sebelumnya mungkin karena kecurigaan Shen Lian, tapi kali ini, Su Guanyu membuat keputusan sepenuhnya sendiri, karena perasaannya begitu kuat sehingga dia harus membuat keputusan yang tepat. Tidak ada yang mewah dari pukulan Shen Lian. Ini adalah pukulan paling netral di Tai Chi. Ini cukup memuaskan. Dia tidak berharap untuk mengerahkan banyak kekuatan atau betapa indahnya gerakannya. Pukulan yang sangat penting. Mengapa langkah yang biasa-biasa saja begitu penting? Faktanya, inilah inti dari Tai Chi. Tai Chi adalah tentang menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan dan menyerang di kemudian hari. Pukulan langkah kuda yang terkenal ini dapat dikatakan sebagai gerakan paling sederhana yang paling dikenal oleh para seniman bela diri. Banyak rahasia tinju yang selalu menekankan kekuatan dan momentum gerakan, berpikir bahwa gerakan tersebut harus luar biasa dan kuat agar dapat dianggap sebagai gerakan yang baik. Namun, semua orang tahu bahwa semakin kuat gerakannya, semakin besar konsumsi seniman bela diri kehalusan tinju terletak pada keheningannya. Mengejar kemenangan terbesar dengan konsumsi minimal,
gerakan biasa mungkin tampak sederhana, tetapi juga tidak ada kekurangannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Guanyu tidak melakukan pukulan sederhana seperti itu, yang seharusnya dianggap sebagai pukulan yang diberikan oleh prajurit itu. Untuk menghindarinya dan menjauhkan dirinya dari Shen Lian, Su Guanyu bahkan menundukkan kepalanya dan berbalik ke samping dengan sikap malu, dan terjatuh ke tanah. Berguling-guling, dia berhasil menghindarinya. Semua orang tercengang ketika melihat adegan ini, dan yang paling khawatir adalah Murong Yingxia dari Sekte Mei. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa situasi pertempuran saat ini sepertinya Su Guanyu ditekan, sedangkan orang yang bahkan tidak melakukannya. Memiliki tubuh bawaan sebelum Shen Lian, bisakah dia mengejar Su Guanyu di atas panggung? Bersambung.